Ibadah raya pada hari ini kan hati dan pikiran kita untuk kita percaya Tuhan kita sudah melindungi, memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kita angkat satu lagu pujian. Yesus kami puja. Yesus kami sembah Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di pagi yang indah ini Tuhan, atau di siang hari yang indah yang penuh dengan berkat dan anugerah daripada Engkau, kembali kami melakukan ibadah online Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan ibadah online ini, biar pengurapan terjadi kepada setiap yang melakukan pelayanan hari ini yang bertugas Tuhan. Terus Ibu Diaken Nani yang memimpin puji-pujian, para multimedia Tuhan yang terlibat dalam online ini, dan semua yang terlibat, dan terus sebentar hambanya Pendeta Lilis yang akan menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan kami undang Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Ya, kita akan angkat satu lagu puji-pujian bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dari Dialah pertolongan kita.
Hanya Dia gunung batu. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Kami minta mungkin buat teman-teman, ibu bapak, ada yang memiliki kesaksian hidup selama 1 minggu ini, mari kita akan saksikan. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu lagu pujian, Walau 1000 rebah di sisiku. Masih setia, ya tiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap badai lewat di gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah menolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Tuhan, saya persilahkan. Yang mungkin ibu bapak, ada yang mau membagikan berkat Tuhan, dipersilahkan. Saya boleh Ibu Melani? Muliakan Melani. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Saya bersyukur, terima kasih. Pujian yang barusan ini menguatkan sekali bahwa apapun yang terjadi sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, kita tetap fokus untuk Tuhan Yesus. Melayani Tuhan memang tidak gampang Bapak Ibu, apalagi di gereja. Kami alami itu di persekutuan. Jikon kalau nggak salah kemarin saya sempat tanya itu 10 sampai sekarang ini udah 11 tahun kalau nggak salah, 11-12. Kami persekutuan Doa Agape itu 14 tahun. Berarti kami lebih tua dari Given. Artinya bahwa yang 14 tahun ini aja Bapak Ibu yang terkasih menyatukan berbagai banyak watak pribadi keluarga sangat tidak mudah. Apalagi kita di rantau orang, tujuan kami membangun persekutuan ini adalah untuk berbagi informasi tentang keluarga, berbagi informasi tentang keadaan kami yang ada di Ambon khususnya, dan tentang apa saja kami selalu berkomunikasi dan memang sangat-sangat tidak mudah.
ada watak, Bapak Ibu tahu sendiri watak orang Ambon kerasnya minta ampun. Kalau bicara firman Tuhan, jangan ditanya, dan saya percaya itu wataknya orang Batak, orang Manado pasti deh. Kalau untuk rohani jangan ditanya deh, udah makan semuanya dari Kejadian sampai di peta-peta semuanya udah makan. Tapi kalau untuk aplikasi dalam kehidupan, bukan saya mau sok rohani, tapi memang kenyataannya tidak semudah yang kita biasa sampaikan. Dan itu seringkali kami sampai ada keluarga dengan keluarga yang berantem hanya karena perbedaan, hanya karena info yang tidak jelas, akhirnya kami harus berdiri di tengah. Kami harus benar-benar supaya tidak memihak ke kiri dan ke kanan, tapi berharap supaya persekutuan ini jalan terus, Bapak Ibu. Dan persekutuan ini sudah beberapa kali Pak Yopi, kita punya founder, sudah pernah pimpin, bahkan beliau sempat pimpin kami punya Natal. Natalnya itu altar call, Bapak Ibu. Saya minta kesediaan beliau, dan Om Armstrong pasti tahu, karena Om Armstrong itu bagi kami adalah bagian dari keluarga Agape, persekutuan Agape. Karena beliau selalu baik di Natal, sempat di Natal berapa kali, juga pasca, itu pasti kami selalu meminta kesediaan Om Armstrong untuk mendampingi kami. Dan itu sampai detik ini Bapak Ibu, kadang-kadang saya dengan Riko sampai akhirnya karena Usi Welma, Kak Welma lagi di Kupang, jadi paling by telepon, by video call begitu saja. Tapi yang kami hadapi kan kami berdua di sini, karena sampai saya, aduh ini orang saya mau diarahkan untuk benar aja paling susah. Kenyataannya uang dan yang lain itu tidak bisa membeli kebahagiaan yang dari dalam, sukacita yang dari dalam, ketulusan yang dari dalam. Tapi itulah dinamika ketika kami harus terus ada, karena kami punya komitmen sampai kami mendirikan persekutuan ini. Kami punya komitmen biarlah keluarga kami tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan. Orang boleh pergi, orang boleh semua, tapi keluarga kami tetap memuji Tuhan. Itu sebenarnya poin dari kami punya persekutuan Doa Agape. Sehingga sampai hari ini pun kadang grafiknya turun naik. Kadang ya biasa kalau nanti di pasca, seperti saya pernah dengar informasi dari Diaken Ibu Melani bahwa Given punya model itu, dan tadi kemarin kita udah sempat sharing bahwa lihat-lihat waktu. Kalau nanti Natal ramenya bukan main, Pasca ramenya bukan main. Tapi kalau ibadah bisa hitung dengan jari 2-3 orang. Tapi sebenarnya itu yang mau saya saksikan di sini, bahwa yang Tuhan tuntut adalah hati kita. Ketika kita mau tulus melayani, memang tidak akan mudah. Pasti ada banyak persoalan, dan persoalannya tuh bukan dari luar, dari dalam sendiri, menggojlok kita sendiri. Apakah kita mau tetap setia dengan kita punya komitmen? Apakah kita tetap mau taat dengan apa yang sudah kita komunikasikan, kita istilahnya berjanji dengan Tuhan untuk mau melayani. Itu yang kami alami di Persekutuan Doa Agape. Saya terkesan dengan, kenapa saya mau bersaksi ini, saya terkesan diberkati sekali dengan pujian Ibu Lani tadi, walau 1000 rebah. Jadi lewat pujian ini saya mengajak supaya mau apapun yang terjadi di seputar kita, mari kita tetap fokus saja. Kalau kita fokus terus straight dengan kehendaknya Tuhan, nanti persoalan-persoalan yang ada di seputar sini, yang sebesar apapun, Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Itu yang saya bisa berbagi mungkin dengan Bapak Ibu semua. Dan saya berharap Given terus ada. Terima kasih untuk para diaken yang selalu ada bersama-sama. Miskomunikasi itu ada, pasti, tapi tetap kita boleh bersatu. Terima kasih untuk setiap perhatian, dukungan doa, dan sharing firman Tuhan dari Gembala kita, Pak Pendeta Iskia, dari kedua pendeta kita, Pendeta Lilis, juga Pendeta Lydia. Terima kasih banyak. Sehingga kita selalu setiap hari terus ditegur dengan caranya Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Diaken Melani. Oh, terima kasih. Ya. Saya juga sedikit mau memberi kesaksian.
sudah 2,5 bulan ini rumah saya terbuka untuk ibadah, karena saya melihat keluarga besar saya harus kompak, harus mengenal Tuhan dengan benar di tengah badai yang luar biasa. Ketika pertama kali buka di rumah saya, nggak sedikit tantangan. Tapi Tuhan itu adil. Di lain pihak, dia boleh berkati pekerjaan kami, pekerjaan suami saya, dan itu bukan karena kita buka terus Tuhan, terus kita minta lagi, tidak. Tetapi saya boleh melihat di dalam keluarga kami, keponakan-keponakan kami, semua terbuka. Dulu cuek-cuekan. Dari anak-anak abang, dari anak kakak, dari anak adik, semua terbuka. Karena saya berpikir gini, dunia ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jadi saya, Pak Darman bilang, ayo nih kita buka rumah kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi kita nggak main-main lagi. Gitu. Artinya apa? Ponakan-ponakan saya kan masih muda. Di luar sana, pekerjaan, kuliah, ke kampus, pada saat sebelum COVID. Akhirnya mereka boleh terbuka satu dengan yang lain. Inilah kerinduan kami di dalam keluarga khusus. Satu papa, satu mama, satu kakek, satu nenek di sini berkumpul. Jadi benar-benar kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nggak gampang ngumpulin saudara loh. Tetapi lewat minggu yang udah masuk 2,5 bulan ini, saya sangat bersyukur. Apalagi suami saya ini luar biasa. Yang terus mendukung Ayo Ibu. Jangan sampai kita lalai. Karena kalau lalai kita selesai. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, baik itu ekonomi kita, baik itu rumah tangga kita, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Nah, saya bersyukur sekali. Nanti sebentar habis live streaming, setiap jam 1 kami di sini ibadah. Face to face. Gak ada yang namanya keluarga ya. Karena kita untuk menantikan kedatangan Tuhan itu harus punya benar-benar nggak main-main. Itu aja yang saya mau sampaikan, firman Tuhan. Saya rindu sekali, semua keluarga, kebetulan juga ada Pak Steve sebagai pembimbing kami di rumah, karena dia memang juga pendeta di keluarga kami. Jadi kami bersyukur sekali. Itu aja yang saya mau bagikan kesaksian. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku dengan firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar ya Bapa. Biarlah hati kami Tuhan yang Engkau persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk boleh rendah hati, ajar kami Tuhan mau belajar dan dibentuk oleh Engkau, bukan menurut perkataan manusia, tetapi menurut perkataan firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu dengan urapan, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga hamba-Mu tidak lari daripada kehendak-Mu, tetapi boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami jemaat-Mu yang rindu untuk terus bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mempersiapkan kami, dan kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali melalui online untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bahkan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita juga boleh berdoa. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan. Langsung saja kita membuka bersama-sama dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu di rumah, boleh menyimak dan boleh juga mengikut dari rumah. Di bawah perikop, saling membantulah kamu. Ayat pertama demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, bahkan boleh merenungi firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kembali Bapak Ibu, satu pembelajaran yang menguatkan saya juga secara pribadi dari tulisan Rasul Paulus kepada kita pada saat pagi hari ini. Kitab Galatia, dalam perikop ini, Galatia sedang berbicara melalui Rasul Paulus mengenai sikap kehidupan Kristen dengan tujuan yaitu menolong orang-orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekilas kita melihat latar belakang daripada orang-orang Galatia. Penduduk Galatia adalah mereka yang memiliki gaya hidup yang sangat keras. Kenapa sangat keras? Karena mereka sangat begitu memperhatikan tradisi keyahudian. Mereka masih mempertahankan
apa itu sunat, apa itu Taurat, dan pengajaran-pengajaran yang lain. Sehingga mereka punya cara hidup itu keras. Mereka punya gaya hidup itu sudah teratur. Nah, yang kedua, orang-orang Galatia juga masih kurang mempunyai pendirian yang teguh. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang terjadi, terlebih di Galatia ini ada pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang benar, itu diputarbalikkan. Itu dia pengajaran sesat. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekali lagi melihat di dalam Galatia pasal 5 agar kita boleh mengerti nanti isi dari Galatia pasal 6 ini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Mengapa pasal 6 menekankan kita untuk saling membantulah kamu, terutama dalam kawan-kawan seiman. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian di atas, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan berbicara tentang sikap apa yang harus dilakukan atau yang harus diambil oleh orang percaya, orang Kristen kita ini dalam menghadapi situasi sekarang ini. Terlebih kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Terutama dengan saudara-saudara kita seiman di dalam Tuhan. Karena keadaan-keadaan seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan keadaan yang jarang terjadi, ataupun mungkin hanya 1-2 kali terjadi. Tetapi itu sering kali terjadi, atau bahkan setiap menit, setiap waktu, setiap jam, setiap hari kita bisa jumpai. Pasti keadaan ini juga bukan hal-hal yang jarang, tetapi sering dan bersinggungan dengan kehidupan kita setiap hari. Apalagi jika kita melihat kilas balik dari latar belakang orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang keras, jadi mereka mau mempertahankan apa yang menurut mereka benar sendiri. Sehingga ketika ada pengajaran masuk tentang firman Tuhan, mereka akan membuat juga sekat-sekat ataupun batasan-batasan yang mana yang bisa diterima, yang mana tidak bisa diterima. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Lagi-lagi firman Tuhan menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita, bagaimana sih tugas dan tanggung jawab orang percaya. Kita semua sama-sama sedang berjuang. Kita sama-sama, apapun itu bentuknya, bukan membedakan adanya status sebagai seorang hamba Tuhan maupun jemaat biasa, tidak. Tetapi kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai hidup dan bagaimana kita bisa langsung memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam hal ini, sebagaimana dalam ayat 1 katakan, Galatia pasal 6 ayat 1 katakan, kemungkinan, ya, coba saya bacakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini, kemungkinan seseorang untuk berbuat salah itu terbuka bagi siapa saja. Itu bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan mungkin pendeta, mungkin majelis, mungkin jemaat, ataupun orang yang tidak percaya. Setiap kita pasti bisa dihampiri oleh yang namanya keliru ataupun berbuat salah.
Artinya siapa saja bisa lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya, dari ayat 1 ini yang boleh saya ambil adalah, kita sebagai orang percaya tugasnya bukanlah untuk menghakimi mereka. Bukanlah kita tugasnya juga untuk menjudge mereka, menggosipi mereka, apalagi sampai menjelekkan mereka. Karena ini tentu bukanlah menjadi ciri daripada orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya. Karena, kenapa demikian Bapak Ibu? Ketika kita masuk untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita harus melihat ladan kita siapa. Jadi kita di sini sedang mencerminkan siapa yang kita ikuti saat ini. Tentu Kristus Tuhan yang selalu kita puji dan kita sembah. Nah, tugas kita juga dalam hal ini adalah bagian dari keharusan hidup orang-orang percaya. Kenapa saya bilang harus? Karena tentu ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Ini bentuk penyangkalan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita harus ketika ada orang berbuat salah, kita tidak berhak untuk menghakimi, untuk menjelekkan, apalagi sampai menggosipkan. Karena kenapa demikian dikatakan? Ketika kamu yang rohani, artinya kita yang telah belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Menolong dan memimpin mereka untuk kembali kepada keadaan yang baik. Menolong dan memimpin mereka untuk kembali mengenal yang benar. Untuk tidak lagi melakukan yang salah. Bukan kita malah semakin terus menjatuhkan mereka, terus memojokkan mereka, sehingga akhirnya mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Dalam hal ini kita tentu harus punya hati yang penuh dengan belas kasih, seperti Kristus. Bukankah hal demikian juga yang dilakukan oleh Kristus? Pasti kita semua Bapak Ibu mengingat cerita bagaimana ketika seorang wanita yang dihakimi oleh banyak orang karena bertindak asusila. Bukankah ada Yesus di sana dan ketika wanita itu pengen dilempari dengan batu, apa yang dilakukan oleh Kristus? Tidakkah dia hanya menundukkan ke tanah dan dia hanya mencoret-coret, hanya mengukir-ukir saja tanah? Apa perkataan Kristus? Silakan. Jika ada di antara kalian juga yang tidak pernah berbuat dosa, silakan terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Semua orang pergi meninggalkan. Bahkan Yesus saja pun tidak sedikit pun mengeluarkan perkataan yang menghakimi wanita tersebut. Tidak sedikit pun menjelekkan wanita tersebut, tidak. Tetapi dengan penuh kasih, Kristus menegur dia lewat perkataan yang demikian. Sehingga akhirnya wanita itu menyadari kalau dia bersalah, kalau dia berdosa. Kristus saja tidak memberikan penghakiman, tidak memberikan menjelek-jelekan kita. Orang yang sudah kedapatan berbuat asusila. Ini adalah contoh kecil. Begitu banyak hal contoh-contoh lain yang Kristus lakukan. Bagaimana dengan kelemah lembutan, bagaimana dengan kerendahan hati. Hal ini juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita yang sebagai tubuh Kristus. Memimpin di sini berarti memulihkan. Kita harus bisa membalut yang salah itu untuk boleh bersih, untuk boleh tidak lagi dia kepada kesalahan itu. Dalam perjanjian baru, hal ini memiliki pengertian untuk memperbaiki atau untuk membetulkan atau menyempurnakan watak dari manusia. Artinya, memang sebenarnya watak kita ini yang perlu untuk kita terus-menerus, asa untuk kita terus-menerus perbaharui dalam Tuhan. Karena memang kita sendiri pun terkadang tidak luput dari salah. Tetapi yang harus menjadi pengoreksian kita bersama-sama adalah bagaimana caranya kita
untuk memimpin, mengembalikan hal itu kepada yang benar. Sampai kepada orang itu memiliki pertobatan yang benar-benar pada sikap tahu hanya berdasarkan kebenaran itu sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Ayat yang kedua. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Setiap kita memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dari tiap-tiap bagian tubuh. Di dalam persekutuan, kenapa kita harus saling tolong-tolong dalam beban yang kita miliki? Karena beban ini pasti akan ada. Tidak mungkin di tempat dimanapun, ataupun di dalam sekolah, di dalam kita kuliah, di dalam kita kerja, itu tidak mungkin tidak ada masalah. Itu pasti ada. Antara hubungan anak dengan orang tua, kakak dengan adik, itu pasti ada masalah. Tapi bagaimana sekali kita boleh saling tolong-menolong untuk bisa beban ini, kesulitan ini, kita yuk, sama-sama yuk, kita perbaiki. Yuk, sama-sama yuk, kita, kita berusaha. Kita harus bisa saling menopang, membantu, menolong mereka yang kedapatan lemah dalam kesulitan seperti ini. Artinya, Bapak Ibu, kita memiliki rasa sepenanggungan yang sama, satu sama lainnya. Karena dalam tubuh Kristus, kita dalam melayani Tuhan, kita tidak sedang berjalan atas diri kita sendiri. Tetapi kita sama, kita dalam satu kesatuan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengasihi dan melayani satu sama lain sebagai saudara di dalam Tuhan dan sebagai rekan sekerjanya Allah. Dan dalam bagian ayat yang ketiga dan juga ayat keempat, Bapak Ibu, kita pun Rasul Paulus ingatkan untuk menjauhkan setiap kesombongan dan sikap memegahkan diri kita sendiri. Dalam hal ini berarti kita perlu memiliki namanya introspeksi diri. Kita melihat kepada keadaan diri sendiri, berkaca, bertanya kepada diri sendiri. Jangan sampai kita lupa dalam sikap ini justru kita melebih-lebihkan diri kita sendiri. Untuk kita sendiri dapat memeriksa pekerjaan kita, maka itu orang percaya harus hati-hati untuk tidak saling membandingkan satu sama lain. Karena ini dapat menjadi alasan untuk kita bermegah diri. Kita lihat dalam ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kita di sini harus melihat fungsi kita juga. Sudahkah fungsi, tugas kita sudah juga kita jalankan dengan benar sebelum kita melihat, menilai apa yang dikerjakan oleh orang lain. Ayat 4 dengan tegas mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah. Kalau kita sudah benar, maka kita bisa. Tapi kalau kita hanya sibuk mengoreksi yang lain, tapi kita tidak sibuk memeriksa diri kita sendiri, hati-hati. Hati-hati, kita perlu hati-hati. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih? Karena jangan sampai selumbar di mata orang lain kita lihat, tapi balak di mata kita sendiri kita tidak lihat. Kita tidak mengoreksi bagaimana pelayanan kita dengan Tuhan. Kita tidak melayani siapa-siapa, kita melayani hatinya Tuhan. Yang kita senangkan tuh hatinya Tuhan. Untuk itu saling membantulah kamu di dalam kelemahan, di dalam satu tubuh Kristus. Ini merupakan penekanan di ayat yang keempat. Kata bermegah di sini digunakan kira-kira hampir 30 kali oleh Paulus dengan dua pokok kebenaran. Yang pertama, tidak ada daging yang akan berbangga atau bermegah di hadapan Allah. Jadi tidak layak kedagingan kita ini kita banggakan. Tidak. Dan yang kedua, orang percaya, ini adalah penegasan yang sangat membuat saya juga terkesan gitu. Orang percaya harus bermegah hanya di dalam Tuhan. Karena
dalam Tuhan tidak ada kemegahan dalam kesombongan. Ketika kita bermegah di dalam Tuhan, kita tahu kita akan semakin merendah. Kita akan semakin seperti padi, semakin dia tinggi, semakin dia merunduk. Bukan dia semakin tinggi, semakin dia pula muncungnya itu ke atas. Apa itu? Dia naik ke atas gitu, tinggi. Jadi kita tahu, ketika kita semakin memiliki persekutuan yang benar di dalam Tuhan, kita semakin intim di dalam Tuhan, kita tidak akan bermegah, tidak. Karena kita tidak sedang memegahkan diri, tapi kita tahu hanya Tuhan kita yang kita senangkan, maka kita akan semakin merendah. Paulus bilang, saya ingat sekali, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Benar, saya senang sekali dengan perkataan ini. Biarlah hanya Tuhan yang besar dan saya semakin kecil. Artinya apa? Kita tidak sama sekali mau mencuri kemuliaannya Allah. Inilah tugas dan tanggung jawab dan juga sikap orang-orang yang percaya. Bagian yang kedua yang mau saya bahas adalah bimbingan moral bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sekali lagi ayat 7, ayat 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita semua harus dalam pengambilan sikap hari ini memperhatikan bahwa pasti ada, dan memang ada, hukum tabur tuai itu ada. Apa yang kita perbuat, itu juga pasti akan kita dapat. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau mengkehendaki orang lain berbuat sesuatu kepadamu, kita pun harus demikian terlebih dahulu melakukannya. Jadi tidak mungkin kalau kita mau melihat ada orang lain baik sama kita, tapi kita tidak baik, itu tidak mungkin. Kita terlebih dahulu yang harus melakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu pun akan datang kembali kepada kita. Karena Tuhan benar-benar memperhatikan gerak-gerik kita. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saya ingat ada satu ayat firman Tuhan yang saya tulis dan saya tempel itu di meja kantor saya. Dan saya lupa, tapi dalam kitab Amsal yang berkata bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Baik dalam hal kecil maupun hal besar. Cuma saya lupa dalam ayat apa, itu ada. Artinya apa? Ya, dalam hidup ini kita harus selalu was-was gitu. Apa yang kita berbuat, Tuhan perhatikan. Dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kata kerja ini merujuk kepada pelayan-pelayan yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu, karena Tuhan tidak tinggal diam dalam orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk menjadi alat perpanjangan di tangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan pun memakai. Tuhan pun bekerja lewat pelayan-pelayan yang Tuhan pakai. Ini adalah kata kerja yang merujuk kepada demikian. Penekanannya ada di ayat 9 dan ayat 10. Secara harafiah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya begini loh, Bapak Ibu. Galatia ini sedang merujuk, ataupun Paulus sedang memperhadapkan jemaat, sedang membawa situasi kepada jangan sampai karena ada pengajaran yang sesat, karena ada satu kekerasan hati dari sikap-sikap jemaat ataupun orang-orang Galatia yang seyogyanya setelah mendengarkan firman Tuhan, itu ada terjadi perpecahan. Oleh karena hal-hal demikian ini. Artinya apa Bapak Ibu? Yang tadi ayat pasal 5 itu, kita hanya sibuk memperhatikan apa yang kita lihat, tetapi kita tidak mau juga sibuk memperhatikan diri kita. Sehingga kita hanya terfokus hanya kepada apa yang di depan, dan kita pun
lalai dalam hal ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan sekalian, kita sekali lagi adalah tubuh Kristus. Tidak ada pembatasan, tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Tapi memang kita juga punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam menyikapi hal-hal ini, dalam kita melakukan namanya tugas tanggung jawab pekerjaan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, kita sekali lagi harus saling tolong-menolong, harus saling bahu-membahu, karena kita tidak berjalan menurut egonya kita, tetapi kita tahu kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Seberapa sulitnya, seberapa sukarnya situasi dan keadaan tersebut, kita jangan putus asa. Kita tidak boleh patah semangat di dalam tanggung jawab pelayanan kita dan di dalam panggilan kita masing-masing melayani Tuhan. Seberapapun itu sulitnya, tapi kita harus terus melakukan kasih kebaikan itu di dalam sikap kerendahan hati. Karena ini adalah waktunya kita. Karena ini adalah kesempatannya kita, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Kenapa selama masih ada kesempatan? Karena jangan sampai frasa ini menuju kepada yang pertama, peluang atau kesempatan dalam hidup saat ini. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai kita malah kehabisan waktu, tapi kita belum sempat berbuat baik. Dan yang kedua, sebelum masa aniaya itu datang. Apa itu masa aniaya? Di mana kita akan terus disudutkan, kita orang-orang percaya ini. Sebelum masa aniaya itu datang. Dan yang ketiga, sebelum Kristus datang, justru kita juga tidak punya kesempatan. Justru kita tidak punya waktu untuk kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Pada saudara-saudara kita seiman. Jangan karena dia berbuat salah, oh saya lari aja deh. Oh tidak deh. Sudah deh urusannya dia. Tidak bisa Bapak Ibu. Ayat 9, ayat 10 ini adalah penegasan penting Bapak Ibu. Kita harus ingat, menyadari berapa batasan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup. Ini harus kita pakai. Dan refleksi bagi kita bersama sebagai penutup dari firman Tuhan pada siang hari ini adalah, mari kita sama-sama di dalam satu tubuh Kristus saling membantu dan menolong untuk kita jadikan ciri daripada orang-orang percaya, ciri daripada kita, orang-orang given, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dalam nilai-nilai kasih dan kepedulian pada sesama. Ini berarti pada saat jatuh sesama kita dalam salah dan dosa, kita tidak boleh mengucilkan atau memusuhinya. Tetapi dalam kasih, di dalam kerendahan hati, sebaliknya mari kita menolong mereka untuk kembali pulih, untuk kembali bertumbuh dalam kerohanian yang benar. Karena Kristus tidak mengkehendaki perpecahan hanya karena ketidakpedulian, karena kesalahpahaman, hanya karena karakter kita yang sombong, karakter kita yang egois di dalam tubuh Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan saling menasihati, dengan saling menolong, berarti kita pun selalu perlu untuk dinasihati dan ditolong. Kita pun perlu hal ini. Karena dengan demikian kita tidak akan membanggakan diri kita sendiri karena kelemahan orang lain, tidak. Tetapi sebaliknya, dengan sikap saling tolong-menolong dan dalam menanggung beban, kita ada saling pengoreksian dan kita ada saling memberikan diri untuk siap bersama-sama terus maju di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara bagi kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan, sebagai satu tubuh di dalam Engkau, sebagai satu tubuh, sebagai satu atap Tuhan, untuk kami pun boleh lebih lagi saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak terlepas Tuhan, kami pun diajar, kami pun terus membentuk diri kami untuk mengoreksi, untuk memperhatikan hidup kami.
agar kami juga boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Bapa, firman-Mu telah selesai, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja, memberkati kami agar kami boleh semakin mengerti, semakin dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Mute-nya Ibu Melani, voice-nya. Ya, kita angkat satu lagu pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang kau akan hidup pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau akan hidup pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga, terima kasih untuk persembahan hari ini. Engkau berkati kami yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi nantinya. Berkati. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan mengangkat satu lagu pujian, Dimuliakan. Yesus Kau Raja yang pertama, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja yang yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau di pagi hari ini menjelang siang. Engkau boleh pelihara kami dan Engkau berkati kami, 1 minggu boleh kami lewati. Kami boleh kembali melakukan persekutuan ibadah raya GKBI Given hari ini di dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami bersyukur hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah memberikan pujian kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan kami juga Tuhan, sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Lilis. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah ditaburkan kepada kami, itu boleh melekat di hati pikiran kami. Kami boleh diajar Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang percaya. Tujuan kami hanya satu, yaitu menyatukan tubuh Kristus. Kami rindu Bapa, kami boleh terus saling terbeban di dalam menjalankan visi dan misi yang Tuhan taruh di hati kami masing-masing. Engkau boleh memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Engkau boleh mengajar kami untuk mengetahui tentang kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami Tuhan, singkapkanlah ketika masih ada kedengingan, keegoisan, bahkan juga begitu banyak hal yang kami lakukan yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu. Biarlah Bapa lewat firman-Mu hari ini boleh menegur kami untuk kembali saling penanggungan di dalam pemberitaan Injil-Mu. Karena kami tahu GKBI Given memiliki visi, yaitu menjadi berkat, yaitu memberitakan kebenaran-Mu di seluruh ujung bumi ini. Oleh karena itu Bapa, ketika ada persoalan dan berbagai macam masalah yang terjadi, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau kembali mempersatukan jemaat-Mu, sebab GKBI Given adalah milik-Mu Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Given adalah jemaat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami hanya rindu. Kami diberikan kesempatan setiap kami untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu teguhkan, kuatkan iman kami. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kesempatan ini kami boleh benar-benar belajar untuk takut akan Engkau, menyenangkan Engkau saja dan bukan menyenangkan manusia. Bapa di sorga, terima kasih, ampuni kami. Berdoa kepadamu menyerahkan untuk jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai kepada orang tua, baik yang ada di aplikasi Zoom hari ini maupun yang tidak ikut ibadah pada hari ini di rumah mereka masing-masing. Kami tidak mengetahui persoalan keberadaan hidup mereka saat ini karena kami berjauhan. Tapi kami hanya mau berdoa lewat aplikasi Zoom ini secara bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan yang Kau nyatakan kepada setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka, ketika mereka sakit Tuhan sembuhkan, ketika mereka tidak memiliki pengharapan Tuhan berikan pengharapan, ketika mereka digoyahkan imannya oleh berbagai tantangan dan persoalan, Tuhan teguhkan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap pengurus GKBI Given, mulai daripada para diaken, ke-7 diaken kami. Terus kami satukan, serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di jemaat-Mu di GKBI Given. Pakailah mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hikmat marifat daripada Tuhan boleh dianugerahkan bagi mereka. Berikan mereka hati sebagai seorang hamba, hati yang benar-benar mau menjadi kecil dan Engkau dimuliakan. Dan biarlah Tuhan lewat keberadaan ke-7 diaken kami juga boleh menopang Bapak Gembala kami, boleh menopang pelayanan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hizkia, untuk semakin membawa jemaat Tuhan semakin dekat kepada Engkau. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hizkia, berikan kekuatan, kemampuan, berikan pengurapan hikmat daripada Tuhan. Bahkan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau mengetahui isi hati beliau, Engkau mengetahui isi hati hamba-Mu. Oleh karena itu Bapak, kami tidak ingin bahwa di dalam kesempatan ini ada kelemahan-kelemahan yang dipakai iblis untuk memutarbalikan kebenaran, menghancurkan persekutuan ini. Oleh karena itu kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mampukan gembala kami untuk berdiri tegak untuk menyatakan kebenaran demi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bahkan kami kedua hamba-Mu yang juga boleh membantu pelayanan di sana. Kami mengakui Tuhan kami juga banyak keterbatasan, tapi kami rindu Tuhan ada juga pengurapan daripada Tuhan untuk boleh memampukan kami melayani bersama-sama di GKBI Given. Kami hanya rindu Tuhan Engkau yang disenangkan di dalam pelayanan di jemaat GKBI Given sebagai pengurus Given. Segala rencana, visi misi gereja kami, segala kerinduan gereja kami, bahkan persiapan gereja kami untuk kembali beribadah.
Biarlah Tuhan juga akan memberkati, mencukupkan segala yang kami perlukan. Begitupun berdoa kepadamu, menyerahkan Tuhan lewat kesempatan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Kerinduan kami melihat keberadaan bangsa kami saat ini. Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh campur tangan, Engkau tolong Tuhan. Berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kembali boleh melihat bahwa ternyata ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengangkat virus corona yang sedang terjadi pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis yang terus berjuang, Engkau juga boleh menolong mereka. Bahkan juga para ahli-ahli yang sedang berusaha saat ini untuk mencari vaksin corona ini. Kami percaya lewat mereka pula Tuhan Engkau boleh campur tangan, Engkau boleh memberikan mereka hikmat, bahkan boleh memampukan mereka untuk boleh menemukan vaksin yang tepat untuk boleh menyembuhkan penyakit yang terjadi pada saat ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sekali lagi Bapa, seluruh pergumulan, bahkan juga apapun yang terjadi di dalam bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Presiden kami, wakil presiden, bahkan semua pimpinan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini kami berdoa Tuhan menolong mereka, berikan mereka hati untuk mau benar-benar terbeban sepenanggungan dengan Presiden kami untuk melihat masyarakat Indonesia yang saat ini membutuhkan pemulihan dan juga keamanan daripada virus corona. Begitupun Tuhan Engkau berkati perekonomian bangsa kami, banyak orang yang mungkin merasa kekurangan karena adanya perekonomian kami yang terganggu. Tapi kami percaya Tuhan, jika kami sampai saat ini masih boleh bersuka cita dan kerinduan yang sama pula, kami rindu Tuhan Engkau peliharakan setiap orang yang membutuhkan pertolongan baik saat ini yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu minggu ini Tuhan Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus untuk persekutuan hari ini sekali lagi. Kami mau serahkan apapun bentuknya pergumulan di jemaat GKB Given, kami percaya Tuhan campur tangan. Biarlah kasih Tuhan boleh ada dan juga tetap ada kesatuan di dalam kami melayani Tuhan. Bapa di sorga, masih banyak yang kami akan minta ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami menyampaikannya, bahkan sebelum hamba-Mu berbicara Tuhan lewat bibir mulut hamba bercemaran dosa, Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Oleh sebab itu sempurnakan doa kami lewat doa yang Kau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang akan memberkati engkau, memberkati keluar masukmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati segala sesuatu yang akan belum menghampiri semua jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Ada suaranya. Ya, izinkan saya Ibu Bapak hari ini tepat